parameter ini. Jadi X, Y, Z-nya itu diganti dengan T semua. Kemudian DS-nya, nah ini diturunkan, kemudian dikuadratkan, hasilnya ini. Ya udah, ini tinggal disederhanakan saja selanjutnya. Jadi ini sin T cos T adalah setengah sin 2T, identitas trigonometri ya. Sin T cos T adalah, kan 2 sin T cos T adalah sin 2T ya. Nah, jadi kalau 1 berarti setengahnya. Ini akar 10, ini 1 ditambah 9 ya, akar 10. Jadi 3/2 akar 10 ini konstan-konstan bisa ke depan. Jadi hanya tinggal T sin 2T. Nah, selanjutnya ini bisa diselesaikan dengan teknik parsial ya. Nah, jadi teknik-teknik pengintegralan itu tolong ya, jangan dilupakan yang sudah dipelajari di kalkulus integral. Teknik parsial integral UdV itu adalah sama dengan ya integral UdV itu adalah sama dengan UV min integral VdU. Ingat ya. Jadi integral UdV itu sama dengan UV min integral VdU ya, parsial. Nah, jadi di sini misalkan sin 2T dt misalkan sebagai dV, jadi U-nya T ya, V-nya ini berarti setengah cos 2T gitu. Ya, nah jadi silakan dengan menggunakan teknik parsial diselesaikan. Nah, kemudian dihitung adalah min 3 akar 10 ya, pi gitu. Ya. Nah, jadi itu teknik-teknik pengintegralan. Sekali lagi pesan saya itu diingat lagi gitu ya. Itu harus sudah khatam ya di kalkulus integral gitu. Karena ini penghitungan integral garis adalah dikembalikan ke integral tentu. Jadi teknik-tekniknya ya harus sudah dikuasai. Ingat lagi kalau lupa ya dibuka lagi bukunya. Nah, itu tadi integral tentu dari bentuk kurva C dalam parameter ya T ya X atau Y. Nah, sekarang kalau dinyatakan dalam bentuk vektor ya, dinyatakan dalam bentuk vektor. Nah, misalkan di sini kita ambil vektor fungsi dinyatakan dalam bentuk vektor di R3 ya, di R3. Jadi F dari R3 ke R3 di sini. Nah, misalkan di sini berarti kan I ditambah bisa dituliskan FI ditambah 3J ditambah HK ya. Tapi kan sebenarnya ini F X Y Z-nya ini ya. Nah, ini kalau ditulis tidak pakai IJK ya berarti F, G, H gitu. Ya, fungsi dari R3 ke R3. Nah, ini di sini F dari XYZ, G dari XYZ, H-nya juga dari XYZ. Nah, kalau fungsi dalam bentuk vektor, itu kan kita sebut juga dia sebagai medan vektor ya. Di fungsi yang bernilai vektor, kalau fungsi yang bernilai skalar kan dia medan skalar ya. Kalau fungsi bernilai vektor itu disebut juga merupakan medan vektor. Ya. Nah, disebut juga gaya ya. Jadi bisa disebut juga sebagai gaya yang bekerja pada vektor posisi R. Nah, vektor posisi R-nya itu adalah karena dia di R3 ya berarti R-nya adalah vektor posisi di R3 yaitu yang dinyatakan dalam bentuk XI tambah YJ tambah ZK ya atau R itu ya bisa saja vektor posisi itu ya R sama dengan X, Y, Z. Cuma kalau dinyatakan dalam bentuk IJK kan dia ditulisnya adalah seperti ini gitu. Nah, jadi fungsi bernilai vektor ini ya itu disebut juga gaya yang bekerja pada vektor posisi ini gitu. Ya, pada vektor posisi X, Y, Z. Ya, jadi di sini di ruang berdimensi 3. Nah, ini ilustrasinya. Nah, maka integral garis dari fungsi f tadi yang bernilai vektor, ya, itu bisa kita nyatakan sebagai kerja atau usaha, ya, kerja atau usaha yang dilakukan oleh gaya f, ya, untuk menggerakkan partikel dari titik A ke B sepanjang kurva C, gitu.
Nah, jadi ini tadi kan kita punya fungsi bernilai vektor ini sebagai gaya. Gaya yang bekerja pada vektor posisi R gitu. Gaya gaya yang bekerja pada vektor posisi R ini. Nah, ini ya ilustrasinya seperti ini. Nah, integral garis dari fungsi f ya pada kurva C, jadi integral garis pada integral garis dari kurva f itu pada kurva C. Nah, ini menyatakan kerja yang dilakukan oleh gaya F tadi gitu ya untuk menggerakkan partikel AB sepanjang kurva C gitu. Nah, dinyatakan dengan bentuk W, jadi kerja itu adalah W, jadi integral garis dari fxyz dot dr gitu. Jadi fxyz tadi ini adalah gaya ya yang bekerja pada vektor posisi R. Nah, jadi integral garis itu menyatakan kerja ini. Dituliskan dengan W ya, integral garis adalah kerja dari gaya sepanjang kurva C ya untuk menggerakkan partikel sepanjang kurva C. Nah, karena XYZ-nya ini adalah FI ditambah GJ ditambah HK, kemudian R tadi adalah XI ya ditambah YJ ditambah ZK. Nah, maka tentu DR-nya dia menjadi DXI ya, DR. Jadi DXI ditambah DYJ ditambah DZK gitu. Nah, ini kemudian dikalikan titik ya, dikalikan titik. Nah, berarti kalau dikalikan titik ini kan atau kan ini sama saja sebenarnya kan anggotanya ini adalah F G H gitu. Dikali titik dengan DX, DY, DZ. Nah, kali titik itu kan adalah U1V1 ditambah U2V2 ditambah U3V3 ya. Ingat di aljabar linear. Nah, jadi ini kalau dikalikan berarti hasilnya ini. Nah, jadi integral f xyz dot dr itu adalah sama saja dengan integral f dx ditambah g dy ditambah h dz. F dx, g dy, h dz gitu. Ya, sepanjang kurva C. Nah, kemudian kalau misalkan vektornya itu di R2, ya, maka kalau vektornya di R2, nah berarti di sini hanya kasus khusus aja dari bentuk integral garis di R3 ini. Jadi fxy dot dr. Nah, karena di R2 berarti kan R-nya itu adalah xi hanya x, y gitu ya. XR-nya vektor posisinya itu hanya berdimensi 2, x, y. Nah, berarti di sini menjadi fxy dx ditambah gxy dy. Ya, jadi kalau vektornya di R2, maka integral garis fxy dot dr itu adalah fxy dx ditambah gxy dy. Ya. Nah, jadi sekarang kita lihat. Jadi ini bentuk integral garisnya dari bentuk fungsi yang berbentuk vektor. Ini kalau di R3 dan ini kalau di R2. Ya, ini bentuk integral garisnya untuk fungsi berbentuk vektor di R2 dan R3. Ini. Nah, sekarang tergantung bagaimana C-nya. Ya. Kalau C-nya, nah ini untuk di R3 ya. C-nya di R3 itu dinyatakan dalam bentuk parameter, ya, yaitu X dalam parameter T, XXT, YYT, ZZT, T-nya antara AB. Nah, maka tentu di sini kita sama seperti sebelumnya, ya, tinggal diganti aja X, Y, Z-nya semua dalam parameter T. Jadi diganti X, Y, Z-nya dalam parameter T. Nah, kemudian akar dx dt sorry karena di sini dx dy dz ya. Nah, di sini kan bentuknya integral garisnya menjadi seperti ini tadi. Ya. Nah, berarti di sini dx-nya itu bisa ditulis dalam bentuk dx dt kali dt ya. Jadi dx ini kan bisa ditulis dalam bentuk dx dikali dt per dt gitu ya. Nah, ini kan satu ya. Nah, ini kan sama dengan dx dt, bisa ditulis seperti ini, jadi kali dt gitu. Nah,
Jadi dx-nya ini dia menjadi dx dt. dx dt dt di sini. dy ini dia menjadi dy per dt. Kemudian dz ini dia menjadi dz dt dt. Nah, karena ketiga suku mengandung dt, dt-nya bisa kita keluarkan gitu. Nah, sehingga bentuk dalam parameter t-nya dia menjadi semuanya dalam parameter t, tapi dx-nya itu adalah turunan x terhadap t. dy-nya adalah turunan y terhadap t, dz-nya juga turunan z terhadap t. Ya, dan integralnya ini dalam variabel t dengan t-nya dari a sampai b gitu. Nah, jadi dia bentuknya menjadi seperti ini. Kalau c-nya itu merupakan fungsi dalam bentuk parameter t ya. Nah, kasus khusus juga di R2 berarti x-nya xt, y-nya yt, ya di sini fx y-nya diganti dalam variabel t, lalu dx-nya menjadi dx dt, dy-nya menjadi dy dt, diintegralkan dalam dt. Ya, jadi yang di R2 itu hanya kasus khususnya saja yang di R3. Jadi atau R3 ini perluasan bentuknya dari R2. Ya. Nah, jadi ini fungsi untuk integral garis untuk fungsi yang berbentuk vektor ya, baik di R2 maupun R3. Ya. Kemudian kalau C-nya dinyatakan dalam bentuk parameter, maka dia menjadi seperti ini. Jadi semuanya dikembalikan ke integral tentu. Nah, ini dalam bentuk parameter T ya, kalau di R2 dan R3. Nah, bagaimana kalau parameternya X gitu? Jadi C-nya itu dinyatakan dalam bentuk parameter X, yaitu Y fungsi dari X. Ya, X-nya dari A sampai B gitu. Ya, berarti sekarang kita menghitung integral tentunya itu dalam variabel X. Kalau memang C-nya itu tetap dinyatakan sebagai Y fungsi dari X gitu ya. Dengan X terletak di antara A, B. Nah, jadi dari fungsi integral garis tadi ya, integral garis berbentuk vektor tadi, ini kan XY dx gitu ya. Kemudian yang dua ini. Nah, ini kan bentuknya ini tadi. Ini ya. Fxy dx ditambah gxy dy. Nah, kalau dalam bentuk parameter C-nya ini adalah Y fungsi dari X, maka Y-nya ini semua diganti dalam X. Nah, dy berarti adalah F aksen X dx gitu. Ya, jadi tadi kan kita punya jadi integral garisnya itu ya, kalau kita menyatakan dia sebagai W, nah ini kan adalah F XY dx ditambah G ya G XY dy ya GY gitu kan. Lalu ini pada kurva C. Nah, sekarang kalau Y-nya ini fungsi dari Fx, berarti Y-nya ini diganti dengan Fx Vx gitu. Y-nya ini diganti dengan Vx. Nah, lalu di sini dy, nah karena y itu adalah Vx, berarti dy itu adalah sama dengan V aksen x dx gitu. Nah, sehingga dy ini diganti dengan V aksen x. Karena di sini ada dx, di sini juga ada dx, maka dx-nya bisa dikeluarkan. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti dalam variabel x semua sekarang jadinya gitu. Ya. Jadi dalam variabel x semuanya. Jadi integral tentu dengan variabelnya adalah variabel x semua. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, contoh ini. Hitung integral garis dari fungsi yz dx min xz dy plus xy dz, C-nya kurva. Nah, ini kalau ini kurvanya dinyatakan dalam parameter X-nya E pangkat T, Y-nya E pangkat 3T, Z-nya E pangkat min T, T-nya antara 0, 1. Nah, ini berarti ya tinggal disubstitusi aja semuanya ke dalam variabel T. Nah, tentunya untuk mencari dx, nah itu harus diturunkan. Jadi E pangkat T dt gitu ya. dy, nah ini juga berarti 3E pangkat 3T dt gitu. Lalu dz, nah ini berarti min E min T dt.
Nah, jadi disubstitusi ini semua nih. Y-nya Y diganti dengan E pangkat 3T gitu. Jadi integral, nah jadi nanti T-nya kan dari 01 ya. Nah, Y-nya diganti dengan E pangkat 3T. Z-nya diganti dengan E min T. Dx-nya adalah E pangkat T dt. Gitu. Ya, lalu min X. X-nya adalah E pangkat T. Z-nya min E pangkat min T. Jadi berarti ditambah E pangkat min T gitu. DY-nya adalah E pangkat 3 ya. Jadi di sini ada 3 E pangkat 3T dt gitu. Ini 3 ya. Nah, jadi diganti dalam variabel T semua ya. Begitu juga X, Y, Z-nya. Sama, X-nya juga E pangkat T, Y-nya adalah E pangkat 3T, lalu DZ-nya adalah min. E pangkat min T di sini jadi min gitu. dt. Ya udah, kemudian ini kan hanya tinggal sederhanakan. Ini kan 1 ya. E pangkat 0, 1, ini E pangkat 0, 1, ini juga E pangkat 0, 1. Jadi hanya dalam bentuk E pangkat 3T aja ntar. Nah, ini 3, lalu ini min 4 dikurang 1 jadi min 3 di sini. Nah, selanjutnya dihitung integral tentunya. Ya. Oke, nah jadi ini contoh kalau C-nya itu dalam bentuk parameter tadi. Jadi tinggal disubstitusi aja gitu ya ke T. Nah, kemudian apa dihitung jadi dalam variabel T integral tentu gitu. Nah, ini juga contoh 2, tentukan usaha. Nah, usaha atau kerja tadi, W tadi ya. Dari gaya yang dilakukan medan vektor atau gaya ini untuk memindahkan partikel sepanjang kurva C yang diberikan dengan persamaan ini. Nah, ini berarti artinya kita menghitung integral garis ya, karena tadi usaha atau kerja itu adalah menyatakan integral garis dari gaya yang bekerja sepanjang kurva C. Nah, berarti ini adalah sama dengan fungsinya kan ini X plus 2Y ya F dot dr ya. Jadi X plus 2Y dx ditambah X min Y dy. Nah, kemudian C-nya ini dinyatakan dalam bentuk parameter T. Jadi sama seperti tadi, ini diganti, cari dulu dx dt-nya apa. Ini dx dt-nya apa, ini dy dt-nya apa. Ya, nah kemudian dihitung dalam variabel T. T-nya dari 0 sampai pi per 2. Nah, ini kan dx dt ini adalah min 2 sin t dt ya. Nah, jadi ini cuma dt-nya belakang gitu. Disatukan ya, dan kan sama. Ini juga dy-nya ini adalah 4 cos t dt. Ya, nah jadi ini 4 dt-nya disatukan. Nah, kemudian ya udah tinggal dihitung aja ya integral tentunya. Baik, nah jadi itulah contoh, oke ini tadi contoh dalam bentuk parameter T. Nah sekarang yang kalau dalam bentuk fungsi, Y fungsi dari X ya, jadi yang ini tadi. Ya, nah contoh 3 ini. Usaha yang dilakukan oleh gaya ini memindahkan partikel sepanjang kurva YX kuadrat dari min 2,4 sampai 2,4. Nah, jadi di sini kita bisa nyatakan dalam bentuk parameter X ya. Jadi Y fungsi dari X, jadi dari X. Nah, X-nya berarti kalau kita lihat di sini memindahkan dari Y. Nah, Y-nya diganti. Halo? 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 Iya, Bu. Halo Ibu. Dengar nggak? Terdengar ya? Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, ya. Jadi Y-nya diganti dengan X kuadrat ini. Ya, Y-nya diganti dengan X kuadrat, dx-nya tetap, lalu X kuadratnya ini juga tetap. Nah, dy-nya, karena Y itu X kuadrat, maka dy-nya
tentu adalah 2x dx gitu. Nah, jadi dy ini kita ganti dengan 2x dx. 2x dikali x kuadrat, 2x pangkat 3. dx di suku pertama dengan suku keduanya bisa dikeluarkan. Nah, jadi ini kan integral tentu, sekali lagi dalam variabel x ya. Nah, tinggal dihitung gitu. Jadi intinya pokoknya dikembalikan ke integral tentu. Tinggal disubstitusi saja mau dihitung dengan parameter t, x, atau y. Gitu. Kalau menggunakan parameter t ya batasnya juga parameter x ya batasnya dalam x ya. Parameter y batasnya dalam y. Jadi dikembalikan ke integral tentu. Nah, baik ya. Jadi itu ini juga sama. Nah, ini nyatakan dalam bentuk parameter juga ya. Sama ini x-nya t kuadrat, y-nya t pangkat 3, maka dx itu 2t dt, dy itu 3t kuadrat dt. Jadi dy itu adalah 3t kuadrat dt. Nah, substitusi aja semua ke sini t. Nah, integralnya dihitung dalam variabel t gitu. Ini juga integral y dx x dy sepanjang lingkaran berjari-jari 1 mulai dari titik 1, 0 ya. Nah, berjari-jari 1 ini pusatnya juga di 0,0 ya. Jadi persamaan lingkaran berarti di sini cos x-nya cos t, y-nya sin t ya, mulai dari T0 sampai T2 pi. Nah, jadi ini berjari-jari 1 ini juga dengan pusat ya. Ya, dengan pusatnya juga ini berarti 0,0. Nah, jadi mulainya dari 1,0 di sini. Jadi dengan R-nya berjari-jari 1 ya. Jadi R-nya itu sama dengan 1. Mulai dari titik 1,0 gitu. Sepanjang lingkaran ya. Sepanjang lingkaran ya. Berarti dari sini kemudian kembali lagi gitu ya. Nah, jadi jelas ini kan P-nya itu ya berarti kan cos T sin T ya. Jadi kalau ini T ya ini adalah cos T, sin T. Nah, jadi di sini ya Y-nya diganti dengan sin T. Ya, sin T. Kemudian dx-nya, nah ini berarti adalah turunan dari cos T. Adalah min sin T, dt. Kemudian X-nya diganti dengan cos T dan dy-nya turunan dari sin T, adalah cos T. Ya, nah ini menjadi cos kuadrat T dikurang sin kuadrat T ini adalah cos 2T ya, identitas trigonometri, ingat lagi. Nah, kemudian dihitung. Ya. Nah, jadi itulah apa konsepnya integral garis ya, perluasan dari integral tentu ya untuk fungsi 2 atau 3 peubah ya atau fungsi dalam bentuk vektor. Nah, sepanjang kurva C ya. Jadi sepanjang kurva C baik di R2 ataupun R3 gitu. Jadi diperluas di R2 atau R3 ya. Nah, berikutnya kita lihat sifat integral garis. Nah, pertama adalah berlaku sifat seperti integral tentu penambahan selang. Jadi kita ingat pada integral tentu ya, kalau ada interval A, B, C gitu kan. Nah, karena integral apa ini integral tentu itu mendefinisikan luas, jadi luas dari A sampai C adalah sama dengan luas dari A sampai B ditambah luas dari B sampai C gitu. Ya, atau tanpa urutannya itu apa tidak berlaku, tidak harus urut gitu ya. Pokoknya berlaku integral AB adalah sama dengan integral AC ditambah integral CB gitu. Ya, jadi integral AB ini juga sama dengan integral AC ditambah integral integral AC adalah integral AB ditambah integral BC ya. Nah, tanpa urutannya tidak harus urut karena nanti juga dia akan kalau misalkan yang seperti ini integral AB ini adalah integral AC ditambah integral CB. Nah, ini kan akan bernilai negatif di sini. Karena integral AB ini adalah integral AC luas ini dikurangi integral CB.
Karena integral CB ini kan sama dengan negatif dari integral BC ini. Jadi hasilnya ini juga. Nah, jadi pada integral tentu itu berlaku sifat penambahan selang seperti ini. Maka di integral garis juga berlaku sifat penggabungan kurva. Jadi kalau kurva C di sini merupakan gabungan dari berhingga kurva C1 sampai dengan Cn, ya berhingga kurva mulus gitu ya. Nah, seperti ilustrasinya gambarnya ini, jadi C itu terdiri dari sepanjang kurva C1 dilanjutkan C2, C3 sampai C4 ya. Jadi merupakan gabungan. Misalkan ini. Nah, maka integral garisnya itu adalah sama saja dengan kita menghitung integral garis pada setiap bagian-bagian kurvanya tadi, kemudian dijumlah. Ya, jadi sama seperti ini tadi, kita hitung aja setiap bagiannya, kemudian dijumlah. Nah, ini juga begitu. Jadi untuk integral garis sepanjang kurva ini adalah sama dengan dihitung terhadap C1, C2, C3, C4, kemudian dijumlahkan. Ini sifat penggabungan kurvanya. Nah, jadi contoh di sini kita lihat integral 4x pangkat 3s ds dengan C adalah kurva ini. Jadi C itu gabungan dari C1, C2, dan C3. C1, C2, dan C3. C1-nya ini adalah konstan garis Y sama dengan min 1 ya, karena kan dia mendatar. Lalu C2-nya ini adalah kurva YX pangkat 3 min 1. Lalu C3-nya ini adalah kurvanya berupa garis tegak, ya, yaitu X sama dengan 1. Gitu. Nah, maka untuk menghitung ini ya kita hitung aja satu-satu seperti tadi, kemudian dijumlahkan. Ya, nah untuk untuk C1, nah ini kan Y-nya sama dengan min 1. Y-nya sama dengan min 1, X-nya ya tetap X, atau bisa saja X-nya sama dengan T gitu. Boleh ya, jadi kita ganti X-nya sama dengan T, Y-nya min 1. Nah, T-nya dari min 2 sampai 0 ya, atau X-nya sama dengan X tetap boleh gitu. Nah, berarti X-nya itu dari min 2 sampai 0 gitu. X-nya dari min 2 sampai 0. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini berarti Y-nya X pangkat 3 min 1. Ya, kalau kita mau hitung dalam parameter X, berarti boleh tetap nanti Y-nya diganti dengan ini, X-nya dari 0 sampai 1. Ya. Nah, atau kita tulis biar sama gitu ya, X, Y-nya T pangkat 3 min 1, X-nya sama dengan T. Jadi kan sama saja ini Y sama dengan X pangkat 3 min 1, karena X-nya sama dengan T sendiri, T-nya dari 0 sampai 1. Nah, kemudian ini X sama dengan 1, ya Y-nya kita misalkan dengan T gitu. T-nya adalah Y, itu dari 0 sampai 2. Ya, dari 0 sampai 2. Nah, sudah berarti dihitung nih C1, berarti 4X pangkat 3, 4T pangkat 3, ya DS. Nah, DS-nya tadi adalah akar dx dt ditambah dy dt. Nah, di sini dy dt-nya adalah 0 ya, karena y-nya itu konstan. Dx dt-nya 1. Nah, hitung. Kemudian yang kedua, ini. Nah, ini fungsi 4x pangkat 3. Nah, x-nya adalah t. Kita ganti dengan 4t pangkat 3. dx dt. dx sama dengan dx dt-nya sama dengan 1. Kemudian dy dt-nya ini sama dengan 3t kuadrat. Ya, dikuadratkan. Nah, ini dihitung. Hasilnya adalah ini. Kemudian C3. Nah, ini adalah X-nya sama dengan 1. Jadi dx-nya 0. Nah, di dx-nya 0, kemudian Y-nya ini adalah 1. Ya. dy dt ini adalah 1. Nah, kemudian 4X pangkat 3, karena X-nya sama dengan 1, ya kita ganti dengan 1. Nah, diperoleh sepanjang kurva C3 itu adalah sama dengan 8. Nah, jadi dengan demikian, sepanjang kurva C, nah tinggal dijumlahkan aja. Jadi tadi hasilnya ini kita jumlahkan, gitu. Ya. Nah, demikian ya untuk penggabungannya. Lagi kita lihat.
Sekarang yang dinyatakan dalam bentuk vektor x kuadrat y, x y kuadrat dx, x y kuadrat dy, sepanjang kurva C, C-nya merupakan gabungan C1 dan C2. Kemudian evaluasi juga sepanjang C3, dari titik 02 ke 35 gitu. Nah, maka kalau kita lihat ini C1 ini adalah garis Y sama dengan 2 ya. Jadi C1 itu adalah garis Y sama dengan 2, sehingga dy-nya, karena di sini kan fungsinya ada dy ya. Nah, dy-nya itu nanti akan menjadi 0. Itu ya. Nah, kemudian C2 ini adalah garis X sama dengan 3. Nah, ini garis X sama dengan 3. Ya. Nah, sehingga nanti pada C2 dx-nya itu menjadi 0. Ya, nah jadi kalau kita hitung satu-satu pada C1 dulu, nah C1 ini adalah garis Y sama dengan 2, maka dy-nya 0. Nah, berarti di sini xy kuadrat dx karena ini 0, ya, dy 0, ya udah ini suku kedua hilang. Lalu di sini y-nya diganti dengan 2, jadi 4x dx. Nah, x-nya dari 0 sampai 3. Itu. Lalu pada C2 ini adalah garis X sama dengan 3, maka dx-nya 0. Lalu kita hitung integral garisnya, berarti X-nya diganti dengan 3. Ya, tapi karena dx-nya ini 0, maka suku pertama ini hilang. Nah, ini X-nya diganti dengan 3, maka 3y kuadrat dy. Nah, y-nya dari 2 sampai 5 ini. Ya, 2 sampai 5. Ya udah, ini dihitung. Jadi kalau gitu C sepanjang kurva C1 dan C2 adalah jumlahnya. Ya, jumlahnya 18 ditambah 117, 135 ini. Nah, kemudian diminta hitung sendiri pada C3 gitu ya. Nah, pada C3, nah ini dicari dulu persamaan garis fungsinya ini yang menghubungkan titik 0,2 dengan 3,5 ya. Bagaimana cara mencari persamaan garis yang menghubungkan dua buah titik? Ingat lagi, Y min Y1 sama dengan MX min X1. M-nya Y2 min Y1 per X2 min X1, ya kan? Nah, nanti didapatkan persamaan garis ini. Untuk yang C3. Jadi dicari ini. Ini kan menghubungkan dua buah titik ini. Kita belum dapat nih persamaannya. Cari dengan membuat persamaan garis. Nah, maka kalau Y sama dengan X plus 2, dy sama dengan dx. Jadi ini disubstitusi semuanya nanti dalam X. Y-nya diganti dengan X plus 2, lalu dy-nya ini diganti dengan dx. Ya. Nah, jadi bentuknya menjadi seperti ini dalam X semua. Ya. Nah, dihitung hasilnya adalah ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini bukan menyangkut panjang ya. Jadi ini kan 135, ini panjang dari C1 ke C2 setelah dijumlahkan gitu. Ini kan 135 ya. 135. Kalau dikali 2 kan 270. Sementara yang kurva C ini adalah 297 ya. 297 per 2 ya. Dia artinya ini bukan menyangkut panjang ya. Karena harusnya kalau secara ini kita lihat panjang C3 ini kan pasti kurang dari jumlah panjang dua sisi pada segitiga lainnya kan gitu ya, karena kan ini satu ya. Ya. Nah, tetapi di sini ini bukan panjang karena ini menyangkut integral garis ya, karena tergantung fungsinya kan, fungsinya itu seperti apa gitu. Nah, jadi ya ini masing-masing ya. Jadi tidak ada hubungan ini dengan integral garis ini, bukan panjang ya, bukan panjang ini. Ya, tapi integral garis pada C3, C1 kemudian digabung dengan C2 gitu. Nah, jadi ini kalau gabungan ya dari beberapa kurva. Jadi tinggal dijumlahkan aja ya, tinggal dijumlahkan aja. Oke, baik. Jadi itu, nah ini juga contoh yang sama saya ambil dari apa? Dari beberapa buku ya. Nanti bisa dilihat sendiri ini. Sama dalam bentuk kurva dari titik 0 sampai titik 11 gitu ya.
kurva C-nya. Lalu dinyatakan dalam bentuk parameter yang menghubungkan kedua titik ya. Berarti ini diganti dengan parameter T, lalu T-nya itu kalau X-nya 0, ya T-nya 0. Karena X sama dengan T kan. Berarti kalau X-nya 0, T-nya 0. Kalau X-nya 1, ya berarti T-nya 1. Berarti dari 0 sampai 1 gitu. Ya. Nah, kemudian ini yang merupakan gabungan ya. T sama apa? Melalui sumbu X sama dengan T, Y sama dengan 0, sampai titik 1, 0, kemudian dilanjutkan lagi garis X sama dengan 1, Y sama dengan T gitu. Ya. Nah, jadi ini gabungan dua ini. Jadi yang pertama di sini Y-nya sama dengan 0, maka DY-nya 0 gitu. Nah, DY 0, nah tentu pada kurva yang pertama ini yang dinyatakan dengan ini, X-nya dalam bentuk parameter ya, Y-nya sama dengan 0. Ya, nah karena DY-nya sama dengan 0, ya maka di sini Y-nya juga 0, nah jadi hasilnya ini adalah ya 0 gitu. Karena suku pertama kedua ini 0. Nah, kemudian yang C2 ini adalah X1 melalui garis X1, Y sama dengan T gitu. X1, Y sama dengan T. Nah, karena X sama dengan 1, maka DX-nya 0. Ya, DX-nya 0, maka di sini suku pertamanya hilang ya. Jadi hanya tinggal min X DY. Nah, X-nya itu 1, jadi min DY. Ya, min DY gitu. Ya. Nah, jadi di sini integralnya adalah min 1. Ya, berarti yang B itu digabung keduanya dari kurva yang C1 kemudian C2, nilainya 0 ditambah min 1 jadi min 1 gitu. Ya. Nah, jadi ini intinya sifat yang pertama. Jadi berlaku sifat penggabungan kurva. Jadi hanya tinggal hitung saja bagian-bagiannya, integral garis pada bagian-bagian kurvanya, lalu tinggal dijumlahkan gitu aja. Kemudian sifat yang kedua yaitu berlaku kalau di integral tentu itu batasnya ditukar, maka nilai integralnya itu menjadi negatifnya. Kita ingat ya, integral dengan batas AB itu adalah sama dengan negatif dari integral dengan batas B sampai A gitu. Ini sifat di integral tentu. Ya. Nah, maka pada integral garis juga berlaku. Ya, kalau batasnya itu ditukar arahnya, maka dia menjadi berbeda tanda ya. Jadi menjadi ini negatif kalau batasnya itu ditukar ya. Ini negatif ya. Jadi kalau batasnya diputar, nah dia menjadi negatifnya. Tuh. Nah, jadi di sini kita lihat, tentukan 4X pangkat 3 C adalah garis lurus min 21 sampai 12 gitu. Jadi dari min 21 sampai 12. Nah, ini adalah garis lurus apa ini? Kurvanya apa ini? Oh, kurvanya adalah ini. Ya, Y sama dengan X plus 1. Jadi ini kan bisa dipandang sebagai X1, Y1. Ya, lalu ini adalah X2, Y2. Tentu kita cari dulu kurva C-nya ini adalah kurva yang menghubungkan dua buah titik ya. Jadi persamaan Y min C1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1. Kan gini ya. Nah, kan gini. Min X1. Ini X1 ya. Nah, ini kan mencari persamaan garis. Nah, nanti kalau ini disubstitusi ke sini, itu akan dapat persamaan garisnya ini. Nah, jadi kurva C-nya itu adalah kurva ini. Nah, maka kita bisa gunakan dalam parameter X saja. Jadi Y-nya adalah sama dengan X plus 1 gitu. Lalu DY DX-nya, nah ini berarti 1 atau DY sama dengan DX atau DY DX sama dengan 1 kan gitu ya. Nah, jadi kita hitung tadi integralnya DS-nya adalah akar 1 plus 1 kuadrat. DY DX-nya 1 ini. Nah, ini fungsinya dalam X. X-nya dari min 2 sampai 1. Nah, ini dihitung. Hasilnya negatif 15 akar 2. Nah, sekarang kalau dibalik kurva yang sama, tetapi dari 12 ke min 21. 12 ke min 21.
Ya, nah ini ya sama aja, ini berarti artinya ini kan integralnya ini di batasnya ini ditukar ya. Jadi dari 1 ke min 2. 1 ke min 2. Ya, ini kan sama saja sebenarnya seperti integral tentu ini gitu. Arahnya ditukar gitu ya. Jadi arahnya ditukar. Nah, jadi dia dari 1 min 2. Hasilnya ya positif ya. Nah, jadi berlaku juga sifat perubahan arah dari kurva, maka dia akan nilai integral garisnya itu akan menjadi negatifnya gitu ya intinya. Oke. Nah, jadi itu yang kita bahas tentang integral garis. Jadi tadi konsep integral garis itu adalah perluasan integral tentu ke fungsi 2 atau 3 peubah ya, atau fungsi dalam bentuk vektor. Ya, kemudian apa bentuk-bentuk fungsi pada kurva C ya, kurva C-nya itu bisa di R2, R3. Kemudian bentuk fungsinya tadi bisa juga fungsi yang dalam bentuk parameter, fungsi yang dalam bentuk vektor ya, atau fungsi 2 peubah, 3 peubah saja gitu ya. Nah, kemudian sifat-sifatnya adalah sifat penambahan atau penggabungan kurva dan sifat apa kurva yang berlawanan arahnya gitu ya. Oke, sampai di sini cukup karena untuk berikutnya teorema Green ini kita akan pelajari pekan depan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, kalian masih di sana? Masih, Bu. Masih, Bu. Oh ya, saya pikir saya ngobrol sendiri. Ada yang bertanya nggak? Nah, jadi itu ya yang kita pelajari tentang integral garis hari ini. Konsep integral garis, kemudian menghitung integral garis dari berbagai bentuk fungsi, dan juga dari berbagai bentuk kurvanya, dan sifat-sifatnya. Ibu, ini berarti tadi yang eksempel 6 ini ditambah aja kan ya, Bu, semuanya? Apa ada yang dikurang? Ditambah Tambah semua ya? aja. Oke. Karena kan Terima kasih, dikatakan Bu. di figur 8. Jadi ini figurnya ini udah diberikan gitu ya. Nah, kemudian kan ini figur 8 ini diberikan arahnya. Nah, jadi arahnya itu juga diperhatikan. Berarti C1 itu arahnya dari kiri ke kanan, C2 itu arahnya dari bawah ke atas, C3 itu arahnya dari kiri bawah ke kanan atas gitu. Karena kalau arahnya ini ditukar, nah itu nanti integralnya kan dia akan menjadi negatifnya. Jadi karena di sini sudah ditunjukkan di figur 8, berarti ya udah figur 8 ini yang menjadi pedoman kita gitu ya, dilihat aja arahnya gitu. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, baik. Ya, jadi di sini juga ada latihannya ya. Jadi latihannya ini saya berikan di bawahnya sebelum teorema Green. Nah, ini juga nanti kalian bisa observasi, bisa coba juga untuk mengerjakan kalau memang sudah dipahami dulu ya. Jadi tadi konsepnya, nah ini bisa dilihat latihannya. Nah, coba kalau gitu untuk menambah pemahaman ya dikerjakan aja dalam bentuk soal. Jadi tadi ingat ya, konsep dari integral garis itu semuanya dikembalikan ke integral tentu. Jadi dijadikan integral dari fungsi satu peubah. Nah, tergantung parameternya apa yang dipakai ya, mau parameter T, X, atau Y gitu ya. Nah, jadi dihitung dalam integral tentu. Dan teknik-teknik pengintegralan ya yang sudah dipelajari di kalkulus integral, nah itu juga tentu akan berguna ya di sini. Jadi jangan dilupakan. Kemudian ya juga tadi konsep matematikanya seperti mendapatkan fungsi yang menghubungkan dua buah titik itu seperti apa ya. Nah, menggambar kurvanya, dapat kurva itu kurva berupa garis lurus atau kurva fungsi kuadrat. Nah, itu
konsep-konsep apa dasarnya juga yang harus dikuasai gitu ya. Juga apa di R3 ya. Nah, bagaimana kalau garis di R3 ya. Nah, jadi ini seperti ini soal nomor 1 ini kan di R2 ya. Jadi di R2 ini garis lurus yang menghubungkan titik yang pertama ini ditanyakan integral dari x kuadrat min y dx tambah y kuadrat min x dy dengan c-nya itu adalah yang menghubungkan titik 0,1 ke titik 1,2. Tapi dia pertama berbentuk garis lurus. Jadi artinya ini adalah persamaan garis lurus yang menghubungkan titik 01 ke 12. C-nya. Nah, berarti apa tuh kurvanya kan kamu harus dicari dulu nih persamaan fungsi garis lurusnya itu gitu. Lalu garis lurus, nah menghubungkan titik 01 ke 12, tapi dia melalui 3 buah titik, yaitu dari 01 ke 11 dulu, kemudian dari 11 ke 12 gitu. Nah, berarti dari 01 ke 12 ini adalah melalui 2 buah kurva. Ini C1, lalu ini C2 gitu. Ya, jadi kan titik 01 itu 01 ya. 01 itu kan di sini. Ini 01 kita katakan. Lalu titik 12 ya. Nah, titik 12. Nah, ini di sini. Ini titik 12. Jadi misalkan ini 1, 1 ini 2. Nah, ini kan 01 ya. Nah, ini 12. 01, 12. Nah, jadi yang pertama untuk yang pertama ini C-nya ini aja. Ini soal ini C ini. Nah, tapi untuk yang kedua C itu lintasan yang menghubungkan titik 01 ke 12 berbentuk garis lurus dari 01 ke 11, kemudian dari 11 ke 12. Berarti dari sini ke 11 dulu. Nah, 11-nya ini. Lalu dari 11 ke 12. Nah, berarti C-nya itu gabungan C1 dengan C2. Jadi untuk yang ini konteksnya C1, C-nya itu gabungan C1 dengan C2 gitu. Kalau yang pertama hanya garis lurus dari C saja, dari 01 ke 12. Lalu parabola X sama dengan T dan Y sama dengan T kuadrat. Nah, ini kan hanya tinggal diganti aja ke dalam parameter T berarti. Nah, dy-nya tentu dia menjadi 2T dt. Nah, T-nya, nah tinggal disubstitusi aja. Kalau X-nya di sini 0, nah karena X sama dengan T, nah berarti T-nya juga sama dengan 0 gitu. Lalu di sini, kalau X-nya sama dengan 1, ya maka X sama dengan T itu berakibat T-nya juga sama dengan 1 ya. Jadi kalian tinggal mengambil satu persamaan saja, misalkan X sama dengan T atau Y sama dengan T kuadrat ya untuk mendapatkan T-nya. Nah, ini sama aja. Ini kan berarti ini didapat itu T-nya terletak di antara 0 dan 1 gitu ya. Atau kalau kita mengambil persamaan yang Y ya. Nah, Y-nya itu berarti dari 1 ke 2 kan gitu ya. Jadi kita bisa mengambil, nah ini Y-nya ini kan ini dari 1 ke 2 nih. Jadi kalau kita ambil di sini, ya terus di sini ya, Y-nya itu sama dengan 1, lalu persamaan Y itu adalah Y sama dengan T kuadrat plus 1. Maka kalau Y sama dengan 1, nah ini didapat T-nya tentu sama dengan 0 gitu ya kan. Kalau Y-nya sama dengan 2, karena di sini 2, nah kalau disubstitusi ke Y T kuadrat ditambah 1, nah di sini diganti 2, berarti 2 dikurang 1, 1, T-nya tentu dapatnya juga sama dengan 1 ya. Nah, jadi kalian mau ambil persamaan X atau Y-nya, nah itu juga sama didapatkan T-nya itu sama dari 0 sampai 1. Nah, jadi ini nanti diganti ya. Ini berarti X-nya diganti T, Y-nya diganti T kuadrat, DX-nya diganti DT ini, DY-nya diganti 2T DT, lalu T-nya dari 0 sampai 1. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan dihitung. Nah, kemudian kalau fungsi dalam bentuk vektor ini, jadi hitung ini apa
3x kuadrat min 6YZI, 2y plus 3xz XZZ J ya, lalu K ini. Nah, hitung dari 000 sampai titik 11 melalui lintasan C. Nah, pertama ya ini dalam bentuk parameter ini. Nah, ini parameter ini ya. Berarti semuanya diganti dengan, jadi nanti ini kan bentuknya menjadi integral C. Ya, ini kalau ini kita katakan F, ini kita katakan G, ini kita katakan H, maka F dx ya, karena ini kan F dx ditambah G dy ditambah H dz gitu ya. Jadi F dx ditambah G dy ditambah H dz. Nah, nanti kalau dalam bentuk parameter T, ya berarti ini diganti semua nanti X, Y, Z-nya itu ke dalam parameter T. T-nya diganti XT kuadrat, Y-nya T pangkat 3, Z-nya T pangkat 3. Nah, kalau X, Y, dan X dari titik 000 ke ini, ya berarti T-nya ini dari 0 ke 1 ya. Bisa diambil yang manapun di sini, ya T-nya dari 0 sampai 1 gitu. Lalu garis lurus. Nah, garis lurus yang menghubungkan 000, 11. Nah, kalian ingat tuh di pelajaran aljabar linier ya, garis di R3 itu yang menghubungkan dua buah titik ya, ada di aljabar. Kalian belajar aljabar linier dengan siapa ya waktu itu? Dengan siapa kalian? Sama Bu Elis, Bu. Mas saya ya. Nah, berarti masih ingat ya. Jadi garis Y, Z di sini. Nah, di sini adalah melalui salah satu titik. Jadi misalkan diambil di sini adalah X0, Y0, Z0 gitu ya. Nah, di sini ditambah T. Nah, ini adalah X1, Y1, Z1. Nah, yang dikur ini adalah vektor arahnya ya, X0, Y0, dan Z0. Nah, kan ini. Jadi nanti X itu dia bisa dinyatakan dalam bentuk parameter X0 plus gitu. T di sini hasil selisihnya gitu ya. X1 min X0 gitu. Jadi dalam bentuk parameter T gini. Nah, di sini 2 titik 000 dengan 11. Berarti jadi di sini bisa kita peroleh bahwa ini sama ya, Y-nya juga gitu nanti artinya. Nah, jadi berarti di sini X-nya itu adalah kalau saya tuliskan di sini. Nah, jadi di sini ini kan yang menghubungkan 00 dengan 11. Nah, berarti ini kita dapatkan X, Y, Z. Ya, ini kita ambil titik awalnya itu adalah titik 0,0. Jadi 0,0,0. Kemudian ditambah T. Nah, X1, Y1, Z1-nya adalah titik 111 gitu ya. Nah, berarti kalau dikurang 0,00 ya kan berarti di sini adalah 1,1,1 ya. Nah, berarti ini sama saja dengan kita mendapatkan persamaan garisnya, yaitu X sama dengan T. Ya, karena kan ini X sama dengan 0 ditambah T. Kemudian Y sama dengan T, Z sama dengan T. Gitu. Nah, inilah persamaan garisnya. Ya kan? Ini kan X sama dengan 0 ditambah T. Lalu komponen dari R3 urutan pertama adalah sama, dua U dan V dikatakan sama apabila komponen-komponen yang bersesuaian sama kan gitu. Nah, jadi X sama dengan T, Y sama dengan T, Z sama dengan T. Nah, jadi garis lurus ini adalah garis lurus dengan parameter T ini gitu di R3. Ya. Jadi yang persamaan garis yang menghubungkan dua buah titik itu artinya kita bisa mengambil satu titik sebagai titik awal yang dilalui oleh garis itu, kemudian ditambah vektor arahnya.
Jadi vektor arahnya itu adalah tentu vektor posisi dari yang menghubungkan dua buah titik ini. Jadi vektor posisinya ini kan adalah X1 Y1 Z1 dikurangi X0 Y0 Z0 ini. Ya, nah ini adalah vektor posisinya. Ya, jadi ada itu di aljabar linier ya. Ini bisa kalian lihat. Jadi nanti dilihat lagi juga ya, itu teknik-teknik pengintegralan gitu kan. Lalu, nah ini ya, ini aljabar. Ini masih kelihatan nggak ya? Halo? Halo? Masih, Ibu. Masih ya? Nah ini buku aljabar linear ya. Jadi buku aljabar linear. Nah ini garis yang melalui dua titik di Rn pada bab berapa ini? Ya, jadi bagaimana persamaan garis di Rn? Nah itu juga 34 ya, pasal 34. Nah, garis yang melalui dua titik di Rn. Nah, ini kan bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi dia melalui dua buah titik, yaitu titik X0 dan X1 gitu. Ya, melalui dua buah titik X0 dan X1. Maka dia bisa ditulis dalam bentuk persamaan ini. X sama dengan X0 ditambah T X1 min X2. Nah, jadi ini garis yang melalui dua buah titik. Nah, ini adalah kita bisa mengambil salah satunya sebagai titik yang dilalui, lalu ditambah perkalian skalar dari vektor posisi yang menghubungkan kedua buah titik itu gitu. Nah, jadi ini T X1 min X0. Nah, jadi tergantung X-nya ini di mana. Kalau X-nya di R3 ya berarti dia berbentuk X, Y, Z. X0-nya X0, Y0, Z0. X1-nya X1, Y1, Z1 gitu. Jadi tergantung di R berapa gitu ya. Nah, jadi ini contohnya. Nah, ini di buku ini di R2 ya. Kalau di R2 ya kita bisa cari dengan persamaan garis Y min Y1 X M dikali X min X1. Tapi bisa juga pakai ini, hasilnya sama aja nanti ini gitu. Ya. Nah, itu ya. Jadi nanti kalian lihat juga di aljabar linear. Oke. Nah, jadi untuk yang apa tadi? Untuk yang integral garis. Nah, berarti ini persamaan garisnya adalah T YXT YT ZT gitu. Nah, ini juga gitu sama. Coba nanti cari ini garis C1-nya kemudian dilanjutkan C2-nya. C2-nya ini gitu. Jadi ini garis C1-nya, ini garis C2-nya. Ya, di R3. Nah, kemudian kalau ini hitung integral fungsi ini dengan lintasan C-nya itu adalah lengkung tertutup ya, merupakan batas YX kuadrat dan Y kuadrat X. Nah, berarti ini kurvanya ya dia lengkung tertutup, ini YX kuadrat, ini X Y kuadrat. Jadi ini Y sama dengan X kuadrat, ini X sama dengan Y kuadrat gitu ya. X sama dengan Y kuadrat ini. Nah, jadi lengkung tertutup ya. Jadi dia arahnya, dia balik lagi gitu. Nah, jadi dari sini atau dari sini ke sini boleh gitu. Nah, silakan nanti ini mau dihitung dalam variabel apa? Kalau mau dihitung dalam variabel Y sama dengan X kuadrat, maka semuanya diganti. Nanti ini diganti Y-nya itu dengan X kuadrat. Maka dy-nya ini nanti menjadi 2x dx gitu. Ya, kalau pada pada kurva yang pertama gitu ya. Jadi pada kurva yang pertama ini bisa kalian pandang ini mau sebagai C1 yang mana dulu boleh ya. Jadi apakah ini yang C1 dulu? Apakah ini yang C1 dulu lalu ini C2 itu boleh. Jadi C1 X sama dengan Y kuadrat. Nah, maka nanti X-nya dijadikan Y kuadrat. Ya, jadi X ini dijadikan Y kuadrat, ini dijadikan Y kuadrat, maka dx-nya dia menjadi 2Y dy. Jadi dx-nya ini menjadi 2Y dy. Gitu. Kalau pada C1 gitu ya. Nah, ini dihitung. Nah, ini nanti variabelnya dalam dy semua. Y-nya dari 0 sampai titik potongnya di mana nih? Titik potongnya adalah 1,1 gitu. Lalu nanti C2 dihitung lagi. Gitu. Ya, kalau C2 berarti fungsinya YX kuadrat. Berarti dy-nya nanti diganti dengan 2x dx.
Nah, X-nya dari mana? Nah, karena arahnya ke sini, dia harus berupa lengkung tertutup, berarti X-nya itu adalah dari 1 ke 0 ya. Jadi bukan dari 0 ke 1. Karena kan arahnya ke sini, berarti X-nya itu dari 0 ke 1. Dari 1 ke 0, maaf. Dari 1 ke 0. Nah, jadi itu ya. Paham sampai sini? Ini udah saya coret ini. Ada yang mau coba dulu? Silakan kalau ada yang mau coba. Beli waktu 10 menit. Ya itu modulnya udah saya kirim ke Rizka ya. Jadi Rizka tolong di-share ke apa? Ke kelas. Ya, share lewat WA aja. Ada yang mau coba nggak? Halo? Halo Rizka, udah terima belum WA-nya? Sudah, Rizka? Ibu, sudah, sudah. Oke, jadi share ya. Ada yang mau coba? Latihan soalnya? Coba dilihat ya, latihan soalnya di apa namanya? Di
Sudah saya share ke Rizka. Siapa yang mau coba silakan. Halo, ada yang mau coba? Bu, saya mau nyoba nomor 5, Bu. Siapa? Faisal, Faisal. Oke, saya stop share dulu. Enggak, saya belum ngerjain. Saya lagi ngerjain maksudnya. Bentar, Ah, saya lagi ngerjain. nomor Tapi saya, 5. ya nomor 5 tapi, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau coba yang nomor lainnya? Ibu, saya mau coba nomor 1 dong, Bu. Ya, silakan. Oke, Bu. Sudah dikerjakan belum? Sudah Lagi dikerjakan? dikerjain, Bu. Masih on proses, Bu. Ya, kalau udah mau share bilang ya. Oke, Bu.
Sudah? Siapa yang sudah? Halo? Siapa yang mau coba lagi? Ibu, saya izin share screen ya Bu, saya mau coba ngejawab. Ya, silakan. Saya stop share dulu ya. Silakan. Di-share. Host boleh tolong di enable lagi buat share screen-nya? Sudah, Pak Mbak. Terima kasih Rizka. Oke Bu, jadi jawaban saya buat nomor 1 kayak gini sih Bu, lebih kurang. Buat Dijelaskan coba. Oke, buat cara ngejawabnya teman-teman bisa lihat di example yang 6 yang bagian C3-nya. Jadi itu kenapa saya simpulin Y sama dengan X plus 1, karena dari titik-titiknya. Titik yang pertama itu kan 0,1. Nah yang kedua itu 1,2. Jadi karena dilihat polanya itu X sama dengan 0, Y sama dengan 1, terus X sama dengan 1, Y sama dengan 2, saya simpulin kalau Y-nya itu sama dengan X plus 1. Dari situ saya cari dy-nya, diturunin, terus dapat dx. Nah, habis itu langsung saya cari aja yang dx-nya, karena di rumus awalnya itu integral C x kuadrat min y dx ditambah y kuadrat min x dy. Terus karena dy-nya sama dengan dx, langsung saya cariin yang x-nya, integral 0 sampai dengan 1 x kuadrat min x tambah 1 dx.
Habis itu tinggal dimasukin aja minusnya dikali ke dalam, jadi dapatnya yang integral 0 sampai dengan 1 x kuadrat min x min 1, terus diintegral biasa. Habis itu batasnya dimasukin ke hasilnya dan dapat hasilnya min 7/6. Gitu, Bu. Ini kan X kuadrat min Y, Y-nya diganti, halo? Halo? Terdengar kan Iya, Ibu. suara saya? Terdengar, Ibu? Dengar ya? Ya, X kuadrat min Y, Y-nya diganti dengan X plus 1. Lalu yang suku keduanya kenapa Y kuadratnya nggak diganti? Karena yang di contoh 6 itu dy sama dengan dx, terus d-nya nggak dihitung, saya ngikutin dari situ sih, Bu. Lah, enggak dong, ini kan dy-nya kalau di contoh 6 itu kan ada yang 0. Ini kan dy-nya nggak 0. Dy-nya itu kan sama dengan dx. Oke, Bu, saya coba Jadi hitung ulang lagi, Bu. Y-nya semua diganti dengan X plus 1. dy-nya diganti dengan dx. Karena tidak ada yang 0. Kalau di contoh yang di buku tadi, contoh berapa? Contoh 6, itu sukunya hilang. Nah, itu karena ada 0. Ini kan nggak 0, dy-nya kan nggak 0. Oke, Bu. Saya coba hitung lagi ya, Bu, yang bagian itunya. Terima kasih, Bu. Jadi ditambahkan. Yang contoh berapa yang kamu lihat? Contoh 6, Bu, yang bagian C3. Contoh 6. Loh, itu bukannya hilang, itu kan dijumlahkan jadi 2 kali itu. Itu kan 2 kali yang contoh 6 itu. Y-nya diganti dengan X plus 2. Contoh 6 itu ya. Y-nya diganti dengan X plus 2, dy-nya menjadi dx. Nah, karena bentuknya XY kuadrat dx, XY kuadrat dy, dy-nya kan juga jadi dx. Nah, ini kan berarti ada 2 XY kuadrat. Bukannya hilang. Oke, Bu. Bukannya hilang ya. Nih, saya share lagi. Ya, kalau contoh 6 itu yang kamu lihat, ini kan, yang ini kan? Yang ini kan? Halo, Pamba? Pamba, halo? Iya, Bu, betul yang itu. Saya masih mute, Bu, maaf tadi. Nah, ini kan Y sama dengan X plus 2, dy sama dengan dx. Nah, ini kan diganti dy sama dengan dx, jadi kan ada 2. Makanya ini di depannya ada konstanta 2 nih. Karena fungsinya iya, jadi benar. sama. XY kuadrat, iya, XY benar. kuadrat. Jadi ada 2 XY kuadrat. Nah, Y-nya baru diganti dengan X plus 2. Bukannya hilang ya. Itu jadi satu kan itu. Oke, Bu. Maaf. Diperbaiki dulu. Iya, Bu, ini lagi diperbaiki. Bu, saya mau jawab, Bu. Nah, silakan. Saya stop share. Diperbesar sedikit, Rafli. Ya. Oke, nomor berapa? 4 ya? Ya, coba dijelaskan, Rafli. Faisal, Rafli. Oh iya, saya lagi. Oke. Ini soalnya diketahui f x y z sama dengan 3x kuadrat min 6yz i plus 2y plus 3xzj plus 1 min 4xyz kuadrat, Pak. Hitung integral f dot dr dari titik 000 sampai titik 111 melalui lintasan tuh. Habis itu kan nih diketahui x-nya sama dengan t, y-nya sama dengan t kuadrat, z-nya sama dengan t pangkat 3. Habis itu tinggal dimasukin ke rumusnya. Ini yang awal ini, habis itu karena batas bawah sama batas atasnya semuanya sama, jadi
batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Habis itu 3, yang pertama yang buat si yang yang si X-nya ini integral 3T kuadrat min 6T pangkat 5. Ini kenapa bisa kayak gini? Karena disubstitusiin X-nya jadi, X-nya kan sama dengan T. Jadinya X kuadrat itu T kuadrat. Habis itu yang sebelahnya min 6YZ itu Y-nya kan T kuadrat. Z-nya itu T pangkat 3. Jadinya T kuadrat dikali T pangkat 3 sama dengan T pangkat 5. Jadinya min 6T pangkat 5 DT. DT kan. Ini kan ada DX. DX-nya dari si T itu kan itu 1. Jadi saya nggak masukin. Jadi ini DT. Ditambah integral batas bawah 0, batas atas 1. Ini 2Y. 2Y itu jadi 2T kuadrat. Karena Y sama dengan T kuadrat. Habis itu ditambah 3XZ. X-nya kan T. Z-nya itu T pangkat 3. Jadinya T pangkat 1 dikali T pangkat 3 sama dengan T pangkat 4. Jadinya yang kedua itu integral batas bawah 0, batas atas 1. 2T kuadrat tambah 3T pangkat 4 dikali 2T. Karena turunan dari Y itu, turunan dari T kuadrat itu 2T. Dikali DT. Ditambah integral batas bawah 0, batas atas 1 itu 1 min 4XYZ kuadrat. XYZ kuadrat itu kalau dikali sama dengan T pangkat 9. Karena T dikali T kuadrat itu T pangkat 3, terus T pangkat 3 kuadrat itu T pangkat 6, jadinya T pangkat 3 dikali T pangkat 6 itu T pangkat 9. Jadinya min 4T pangkat 9 dikali 3T kuadrat. Karena turunan dari T pangkat 3 itu 3T kuadrat DT. Habis itu ini saya mulai integralin. 3T kuadrat itu sama dengan T pangkat 3, 6T pangkat 5 itu sama dengan T pangkat 6, itu habis itu batas bawah 0, batas atas 1. Habis itu ini lanjutnya 2T kuadrat itu 2T kuadrat itu oh enggak, ini dikali dulu. Jadi yang 2 ini dimajuin ke depan, jadinya